Pembongkaran teras Ciamplas akan segera dilakukan menyusul berbagai persoalan yang melekat pada bangunan tersebut. Selain tidak mengantongi sertifikat layak fungsi, keberadaan jalur pedestrian warisan Ridwan Kamil tersebut minim manfaat. Tidak hanya tahap 2, pembongkaran akan dilakukan secara menyeluruh. Proses pembongkaran tetap melalui mekanisme perizinan yang menjadi kewenangan Pemkot Bandung. Meski belum memasuki tahap teknis pembongkaran, Pemkot Bandung telah melakukan sejumlah persiapan. Akses bagian atas bangunan telah ditutup. Sementara para pelaku UMKM yang sebelumnya beraktivitas di atas teras akan direlokasi ke area taman di bawah jembatan layang Pasopati. Tidak hanya itu, area pedestrian di bawah teras Ciamplas juga telah dibersihkan. Seluruh tiang dan lampu penerangan pedestrian dipastikan berfungsi dengan baik demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Tergantung dari izin diajukan ke macam-macam, dari mulai DPRD sampai Kementerian Keuangan. Penghapusan aset berarti? Iya, betul. Itu yang dua aja, Pak? Antara Ciamplas 2 itu? Semuanya? Semuanya. 69 tiang. 69 tiang. Berarti semua PKL nanti kembali ke trotoar? Atau ada tempat khusus? Enggak, kita sediain tempat khusus nanti. Di taman ya. Belum, Bawahnya Pasopati itu, yang bawah tuh kan banyak yang tukang ngamen. Oh. Nah, belakangnya kan udah bikin taman tuh. Nah, sebagian taman, bukan taman film kan seberang. Nah, Grandia. Seorang guru dikeroyok belasan siswa SMK Negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Pengeroyokan terjadi saat jam belajar setelah sempat cekcok antara guru dan seorang siswa. Pengeroyokan terhadap seorang guru oleh sejumlah siswa sebuah SMK negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi menggemparkan warga. Insiden pengeroyokan saat jam kegiatan belajar bermula saat oknum guru menegur seorang siswa yang diduga mengucapkan kata-kata tak pantas di sekolah. Namun, teguran dari sang guru justru berujung cekcok. Oknum guru kemudian menampar siswa tersebut hingga terjadi saling pukul. Meski ketegangan sempat mereda, kondisi kembali memanas saat jam istirahat. Diduga tak terima dengan tindakan dan perkataan guru tersebut, sejumlah siswa melakukan pengeroyokan. Pasca kejadian, pihak sekolah langsung mengambil langkah mediasi dan memanggil sejumlah petugas lintas unsur untuk meredam situasi dan menjaga kondusivitas sekolah. Benar terjadi perselisihan paham antara guru dan siswa di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Dan pada hari ini kita sudah melaksanakan mediasi yang diikuti oleh Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Ranit, beserta jajarannya, serta kita turut mengundang Pak Camat, Pak Lurah, Ketua Komite, beserta siswa dan guru. Dan pembelajaran di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur berjalan kondusif. Kami juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga dari para siswa, agar tidak mudah terprovokasi, terpancing oleh isu-isu yang nantinya bisa merugikan kita sendiri. Dan kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Polisi mengimbau semua pihak menahan diri dan tidak terprovokasi, serta mempercayakan penyelesaian kasus kepada petugas. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Hendri Rosta, iNews melaporkan. Nyaris terkena lemparan petasan dan batu, emak-emak di Makassar, Sulawesi Selatan menyerang balik hingga nyaris berujung tawuran. Aksi emak-emak ini dibubarkan polisi. Tawuran antar kampung di dua kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan nyaris pecah. Emak-emak yang berkumpul nyaris menjadi sasaran dan terkena lemparan batu. Sebelumnya, saling provokasi terjadi menggunakan petasan hingga batu ke permukiman warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan kerumunan usai dua kampung saling bertetangga, Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Makassar, sudah siap saling serang. Tadi pas lewat, warga ini lagi ada main petasan. Merasa sebelah sana, orang sini, sebelah sana ya. Ribut tadi, tapi ya ini bisa kita cegah. Sekarang masa itu sudah masuk ke dalam.
Tidak ada warga yang terluka, namun banyaknya warga yang berkumpul membuat lalu lintas di sekitar lokasi terganggu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi dapat perlawanan dari warga saat gerebek sarang bandar narkoba di Asahan, Sumatera Utara. Warga sempat menyiram anggota polisi dengan bensin hingga pelaku kabur dari petugas. Inilah detik-detik sejumlah warga mengerumuni anggota dari Sat Narkoba Polres Asahan yang berhasil mengamankan terduga pelaku pengguna narkoba di Kampung Durian, Asahan, Sumatera Utara. Warga berusaha melepaskan pelaku yang sudah terborgol dari dekapan petugas. Ketegangan antara petugas dan warga sempat terjadi, bahkan salah seorang warga sempat menyiram petugas dengan bensin. Suasana yang tak kondusif dan kalah jumlah, pelaku yang diamankan akhirnya berhasil kabur. Mendapat laporan, tim gabungan Satreskrim dan Sat Narkoba langsung melakukan pencarian terhadap pelaku yang kabur dan pelaku penyiram bensin kepada petugas. Petugas mengamankan diduga sebuah sabu dan botol bekas bensin yang digunakan salah seorang warga. Polisi masih melakukan penyisiran di lokasi sarang penyalahgunaan narkoba dan akan bertindak tegas jika warga yang menghalang-halangi proses penindakan hukum. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Menyamar sebagai badut polisi dari Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang, bekuk Raja Curanmor yang sudah ratusan kali melakukan aksinya. Penyamaran dilakukan karena pelaku dikenal licin dan selalu lolos saat akan ditangkap. Pelakunya bisa dikap. Nah, ini baru. Dua anggota Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang harus menyamar menggunakan kostum badut saat berupaya menangkap Raja Curanmor di Palembang satu ini. Usaha ini tak sia-sia. Menyamar meminta sumbangan ke rumah-rumah warga, polisi berhasil membekuk pelaku di sekitar kediamannya di kawasan 5 Ulu Palembang. Penyamaran dilakukan karena pelaku dikenal licin dan terus lolos dari sergapan petugas. Bawa ancam dia. Mana saja? Ini ke video dulu. Video. Bahkan upaya penangkapan sempat mendapat perlawanan dari pelaku hingga polisi mengambil tindakan tegas terukur. Menurut polisi, pelaku yang sudah 3 kali keluar masuk penjara ini sudah mencuri 255 motor di sejumlah lokasi berbeda di kota Palembang dengan modus menggunakan kunci T dan bergonta-ganti rekan. Residivis Kambuhan yang baru keluar penjara akhir 2024 lalu kembali ditetapkan tersangka dan terancam pasal berlapis dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.